Halo semuanya, apa kabar Anda semua? Di video kali ini, kita bersama-sama akan menyaksikan peluncuran produk terbaru New Range dari Volvo Trucks di Indonesia yang sudah pasti lebih estetis, memiliki teknologi lebih maju, dan pastinya lebih perkasa, lebih kuat kemampuannya untuk mendukung bisnis dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelum kita melihat langsung produk-produk dari Volvo Trucks di Indonesia terbaru, saya akan mengundang seorang special person, Bapak Bambang Priyono, Presiden Director dari PT Wahana Inti Selaras Indomobil Group. Pada Pak Bambang, kami persilakan. Halo Pak Bambang, halo, apa kabar? Pak Fitra, apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Pak Bambang, hari ini kita akan menyaksikan produk-produk terbaru New Range dari Volvo Trucks di Indonesia. Saya sudah tidak sabar, saya yakin yang menonton juga sudah tidak sabar, tapi ada baiknya sebelum kita melihat langsung produknya, bisakah Pak Bambang jelaskan sedikit mengenai sejarah dari Volvo Trucks baik di Indonesia maupun di dunia? Terima kasih Pak Fitra. Baik Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai sejarah Volvo Truck di dunia maupun di Indonesia, ya perjalanannya sudah sangat panjang. Karena perusahaan Volvo Group ini sendiri mulai beroperasi tahun 1926. Dan truk yang pertama kali itu diproduksi 2 tahun kemudian tahun 1928. Dan sejak saat itu Volvo Group berkembang dengan sangat pesat, mengembangkan produk-produk lain di selain truk, mengakuisisi banyak perusahaan, hingga saat ini Volvo Group ini mempunyai karyawan kurang lebih 100.000 orang, beroperasi atau sudah memasarkan produknya di lebih dari 190 negara dengan fasilitas produksi di 18 negara di seluruh dunia, ya, dan penjualannya sudah lebih dari 350.000 unit per tahun. Yang artinya Volvo Group ini menjadi salah satu manufacturer terbesar di dunia yang untuk produk commercial vehicle. Nah, mengenai di Indonesia, Volvo Trucks sendiri sudah hadir sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu. Dan Volvo Group mempunyai hubungan yang sangat baik dan sangat kuat dengan Indomobil Group. Ya, jadi sejak awal Indomobil Group sudah merepresentasikan produk Volvo Truck ini dan juga produk-produk lain dari Volvo Group. Dan sejak awal kehadirannya di Indonesia, ya, Volvo Truck ini dipergunakan untuk sektor-sektor yang benar-benar memerlukan truk yang kuat, ya, untuk medan off-road. Di awal-awal masuknya Volvo Truck di Indonesia itu banyak dipergunakan di sektor logging atau forestry, Pak. Kemudian sekitar tahun 2000-an kita juga melakukan penetrasi ke sektor pertambangan, khususnya tambang batu bara dan juga tambang-tambang mineral lainnya seperti nikel, emas, dan sebagainya. Ya, itulah sejarah singkat dari Volvo Truck. Di samping sektor-sektor yang tadi saya sebutkan, Volvo Truck juga banyak digunakan untuk container haulage, bahkan ada di pelabuhan yang juga di dalamnya menggunakan Volvo Trucks untuk pengangkutan kontainernya, kemudian juga untuk heavy haulage di sektor konstruksi. Kurang lebih seperti itu, Pak Fitra. Wow, kita juga tahu bahwa Volvo adalah merek yang legendaris. Ya, Pak Fitra pasti sudah tahu bahwa Volvo adalah world symbol of safety. Volvo adalah penemu 3-point seatbelt di dunia pada tahun 1959, yang sampai sekarang kita pergunakan. Dan luar biasanya, Volvo Group melepas paten dari 3-point seatbelt ini sehingga bisa digunakan oleh seluruh merek di dunia. Inovasi yang paling terakhir adalah yang disebut dengan VDS atau Volvo Dynamic Steering, yaitu sebuah sistem yang memungkinkan di mana steering dari truk itu akan selalu berada dalam posisi lurus dan setirnya itu ringan sekali. Ya. Di samping itu tentu saja fitur-fitur lain, ABS, BBS itu udah standar lah. Bahkan kita ada namanya engine brake, ya, yang memungkinkan engine itu melakukan pengereman. Ya. Luar biasa. Produk Volvo sudah pasti berkualitas, sangat aman, dan sangat ramah lingkungan. Dan sekarang sebelum kita melihat langsung produknya, kita akan dengarkan dulu video greetings dari Presiden Volvo Trucks, Mr. Roger Alm, juga para manajer dari Volvo Trucks, yaitu Mr. Per-Erik Lindstrom dan Mr. Jonas Nilsson. Thank you, Mr. Bambang and Fitra. Greetings from Göteborg, Sweden, and Volvo Trucks headquarters. It is a pleasure to welcome you to this important milestone for Volvo Trucks in Indonesia. I'm Jonas Nilsson, and with me here today we have our president, Mr. Roger Alm, and my manager, Per-Erik Lindström. Yes, thank you very much, Jonas. And of course, we would have loved to be with you there in person in this very important moment.
to celebrate our new fantastic trucks. But we all know, related to the situation we do have, and we put health and safety as number 1, 2, and 3 in Volvo Trucks. Unfortunately, we can't gather, so we need to do this virtual event together. And we have practiced that a lot in many markets, and we think it works very, very well. But we're really happy to have you here, and really looking forward you to explore more about the new trucks. And thank you, Jonas and Per-Erik, and hello, our partner in Indonesia and all our customers in Indonesia. Today it's a great day because we will have a large product launch in Indonesia, which is very, very important. And as Per-Erik said and Jonas said, we would have loved to be with you on stage together in Indonesia to do this launch. But due to the situation, we need to do it in this way. Volvo Trucks, we are then a global company that are continuously investing into our product offer to then support our customers, to make our customers more efficient and more profitable. And when we are doing then the product development, we are listening carefully to our customers to come out with the best product offer and features that will then improve the efficiency for our customers. This new product range that you will take on now, we started that launch in Europe some months ago, and that has been very, very successful from an offer point of view and to our customers as well. Now we have 16,000 trucks out in operations in Europe, very successful, taking a good drive from our customer point of view in a great way. And I'm sure that this will be very successful in Indonesia for you as a customers as well. Because you customers, you are huge importance for us at Volvo Trucks. And by that, I wish you all the good luck and success. And I'm looking forward to see you soon in the future. Thank you, Roger. And rest assured that our team in Indonesia and in Sweden is fully committed to offer our customers made for you, your business, for your safety, and for your future in Indonesia. With best wishes from us in Sweden, welcome and wish you all the best now for your launch in Indonesia. Best wishes and over to you. Well, thank you very much, Mr. Roger Alm, Per-Erik Lindström, and also Mr. Jonas Nilsson for giving remarks and speech in this very special occasion of new range Volvo Trucks launching in Indonesia. Thank you very much. Nah, Pak Bambang, sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu. Saya juga sudah tidak sabar untuk melihat produk new range dari Volvo Trucks di Indonesia. Jangan khawatir, Pak Fitra, karena kami sudah menyiapkan 3 unit dari 3 varian yang berbeda Volvo Trucks. 3 ya, yang akan kita perkenalkan, kita tunjukkan kepada seluruh pelanggan dan juga calon pelanggan kami. Mari kita saksikan, Pak. Luar biasa, keren sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah Volvo FH16 dan Volvo FMX terbaru. Pak Bambang, ini saya ngelihatnya keren sekali. Betul. Tapi saya yakin perubahan bukan hanya di eksteriornya saja. Tentu saja, Pak Fitra. Tampilan eksterior penting, tetapi ingat bahwa truk ini adalah alat untuk bekerja, ya, production truck. Maka ada fitur-fitur yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagaimana truk yang baru ini akan memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi, efisiensi juga yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, untuk lebih detailnya saya akan mengundang rekan saya,
Beliau adalah Direktur di PT Eka Dharma Jaya Sakti yang juga merupakan anak perusahaan dari Indomobil Group yang tanggung jawab untuk menjual dan juga memberikan layanan purna jual di Kalimantan. Beliau adalah Pak Pantas Siombing. Saya persilakan Pak Pantas Siombing. Terima kasih Pak Bambang, salam kenal Pak Fitra. Salam kenal Pak Siombing. Nah, ini yang menarik. Kita sekarang akan lihat detail apa saja yang berubah dari Volvo FH16 dan Volvo FMX. Untuk bagian eksterior ini, saya akan dipandu oleh Pak Pantas Siombing. Pak Siombing, saya melihat Volvo yang terbaru ini, FH16 dan FMX itu penampilannya keren sekali dari luar, Pak. Tapi boleh dibantu nggak, Pak? Kira-kira perubahannya apa saja sih dibandingkan sebelumnya? Terima kasih Mas Fitra. Ya memang ini penampilan Volvo FH16 dan juga Volvo FMX. Ada perubahan-perubahan baik yang minor maupun major. Ya terutama yang penampilan di depan ini ya grillnya. Ini orang bilang honeycomb atau sarang tawon ya. Ini fungsinya adalah untuk improve flow udara untuk mendinginkan mesin. Kemudian perubahan lainnya apa, Pak? Perubahan lainnya adalah ini headlampnya ini. Headlampnya ini yang bentuk V-shape ini. Dan juga headlampnya yang ini. V-shape ini untuk daytime running light-nya, Pak ya? Betul, Pak. Ini berguna sekali di pertambangan. Mobil dari arah berlawanan itu juga sudah bisa melihat lebih jelas karena DRL ini yang menyala sangat terang. Benar, Pak. Benar. Dan tahun ini menjadi V-shape yang lebih modern ya. betul. Perubahan lainnya, Pak, mungkin bisa diinformasikan? Kalau perubahan lain, salah satunya di sini footstep-nya. Oh iya, pijakan ini kaki. anti-slip. Kalau kita mau naik ke kabin, kita mengetahui juga di tambang-tambang itu penuh dengan tanah atau lumpur ya. Air. Jadi driver nggak ragu untuk naik ke sini. Jadi ini merupakan bagian dari safety dari truk ini sendiri, Pak. Luar biasa. Jadi perubahan bagian depan ini kita bisa lihat grillnya yang sekarang lebih bagus efisiensi aliran udaranya. Kemudian daytime running light berbentuk V atau V-shape, Ya. serta footstep yang lebih aman di medan yang licin ya Pak ya. Iya, Pak. Ya. Cuma itu aja Pak perubahan di bagian eksteriornya Pak? Ya, itu baru minornya, Mas. Baru minor? Iya, dan mayornya ada di belakang. Wah, ini yang menarik. Perubahan yang lebih signifikan terjadi di bagian belakang. Sekarang kita akan langsung ke bagian belakang dari Volvo FH16 ini. Yes, bagian mananya Pak perubahannya? Iya, ini yang perubahan utamanya di sini, Pak ya. Ini dulunya kapasitas axle-nya ini yang di depan ini hanya 9 ton. Sekarang jadi 10 ton gitu. 10 ton? 10 ton ya. Hanya di depan aja? Di depan aja. Artinya yang di belakang pasti lebih besar lagi Pak? Lebih besar lagi, Pak ya. Oke, kita bisa lihat ke belakang? Ya. Mari kita lihat. Ya. Ya, ini yang betul-betul baru rear axle-nya yang dulunya ini dua-dua hanya 32 ton. Sekarang ini Pak, gabungan dengan axle dan juga parabolic spring yang ada di dalam ini, kapasitasnya ini bisa menjadi 38 ton. 38 ton? Iya. Signifikan sekali ya? Dan ini truk ini kita sudah operasikan di tambang sampai 285 ton. Jadi yang sebelumnya aja, yang masih ininya kapasitas axle-nya itu 32 ton, itu saja sudah bisa menarik 285 ton. Wah, Ya. apalagi sekarang setelah 38 ton kemampuan dari axle-nya ini. Bapak bisa bayangkan. Jadi, luar biasa. Itulah perubahan-perubahan yang utama untuk FH16. Artinya yang di FH16 ini, perubahannya ini sangat signifikan di belakang, ini pasti Benar. akan menambah Benar. produktivitas ya Pak ya? Benar, Pak Eri ya. Nah, kita sudah melihat yang FH16. Bagaimana kalau sekarang kita melihat perubahan di Volvo FMX, Pak? Silakan, Pak. Ayo. Let's go. Yuk. Nah, untuk FMX ini apakah di axle depannya terjadi peningkatan kekuatan juga, Pak? Sama dengan MH16, Pak. Yang dulunya ini 9 ton. Di axle nomor 2 juga 9 ton. Iya, ada 2 axle nih di Iya. depan. Tapi ada versi yang 1 axle juga ya, yang FMX Ada ya? yang 6x4. Iya. Ini yang 8x4. Oke. Jadi ini 10 ton sekarang. Di situ juga 10 ton. Tadinya Jadi, 9 ton, sekarang jadi 10 ton dua-duanya ya? iya, jadi 20 ton sekarang dia kapasitasnya, Pak. Ya. Wow. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Pasti di bagian belakang terjadi peningkatan kapasitas angkutnya juga kan, Pak? Atau kapasitas bebannya? Benar, Mas Eri ya. Oke, kita sekarang di bagian belakang dari FMX. Boleh diceritakan, Pak Hombing? Ya,
peningkatan kekuatan yang terjadi? Ini juga sama dengan yang di FH16. Ini didesain dari Volvo Powertrain. Dari Volvo langsung ya? Iya, dari Volvo. Jadi ditambah dengan parabolic spring. Ini yang bikin kuat ya Pak ya. Tapi tetap nyaman gitu di driver sana ya. Jadi dulunya ini 32 ton, sekarang ini menjadi 38 ton Pak. Sama seperti di F16, dari 32 menjadi 38 ton. Benar Mas Heri ya. Wow, luar biasa. Jadi di FMX ini juga terjadi peningkatan kekuatan yang pastinya akan berujung ke peningkatan produktivitas juga ya Pak Hombing? Benar. Jadi yang dulunya ini hanya 35 kubik Iya. batu bara. Sekarang ini sudah 45 kubik Pak. jauh sekali dari 35 kubik meter Ya, menjadi 45 meter kubik sekarang ya. benar Pak. Ini akan terjadi peningkatan produktivitas yang signifikan bagi customer Volvo FMX ini ya Pak ya? Ya benar Mas Heri. Ini yang dulunya hanya 30 ton, sekarang 40 ton. Jadi bukan hanya kubikasinya yang bertambah, tapi bobotnya dari 30 ton menjadi 40 ton. Ya, dan truk ini dikhususkan untuk angkut batu bara. Untuk angkut batu bara ya. Iya. Terima kasih sekali Pak Hombing sudah menemani saya untuk melihat perubahan apa saja di bagian eksterior, serta penambahan performa serta kekuatan dari Volvo FH16 dan Volvo FMX ini Pak. Sama-sama Mas Heri. Baik, sekarang kita akan lihat perubahan apa yang terjadi di bagian interior dari Volvo FH16 dan Volvo FMX. Halo Mas Fitra, Halo, apa kabar? Nama saya Eka Lovian dari PT Indo Truk Utama, Mas Fitra. Jadi Pak Eka ini akan menemani saya untuk mereview interior. Betul sekali. Ya. Interior adalah satu hal yang sangat krusial di sebuah truk karena disitulah pengemudi akan berada. Jika pengemudi mendapatkan keamanan, nilai ergonomis, kenyamanan, serta fitur dan teknologi yang membantu mereka untuk berkendara, maka pengemudi akan bisa mengantarkan truk ini secara lebih aman ke tempat tujuan sesuai dengan corporate value dari Volvo Trucks, yaitu safety. Dan bersama saya sekarang sudah ada Pak Eka Lovian, Chief Operating Officer dari Indo Truk Utama. Terima kasih atas kehadirannya Pak Eka. Baik Mas Fitra, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Nah Pak Eka, bisa dijabarkan secara singkat sebenarnya teknologi serta inovasi apa yang terjadi di FH16 ini untuk perubahan di tahun ini? Baik Mas Fitra, jadi di dalam FH16, terutama model terbaru tahun ini, ada banyak sekali perubahan dan improvement yang ditanamkan ke dalam truk ini, terutama dari segi interior. Karena bagi Volvo Truck sangat penting untuk mengutamakan pengemudi selain juga pemilik dari truk ini. Wah, rasanya saya udah nggak sabar Pak lihat interiornya. Bagaimana kalau kita langsung naik ke interior dari FH16 ini? Baik, ayo mari. Let's go. Nah, sekarang kita sudah berada di kokpit dari Volvo FH16. Dan saya tahu Pak, ini dari sebelumnya udah ada, tapi saya selalu senang duduk di jok dengan air suspension ini. Nyaman ya Mas? Nyaman sekali. Bahkan ngatur tinggi, rendahnya juga. Oke Pak, sekarang kita fokus ke perubahan yang terjadi di 2021 ini Pak. Iya. Ada banyak Mas perubahannya, terutama di FH16 ini, di interiornya, di kokpitnya. Yang pertama adalah hadirnya instrumen cluster yang digital. Oh iya. Itu di depan digital tuh Mas. Coba saya kontak ya, boleh biar bisa silakan. lihat. Ya. LED berwarna ya. Berwarna, kemudian high resolution. Dan yang pastinya bisa diubah-ubah tampilannya ya Pak ya. Nah, tujuannya apa Pak? Perubahan menjadi instrumen yang full digital seperti ini. Harapannya adalah driver bisa menjadi lebih fokus terhadap aktivitas pengemudinya. Karena semua data, semua informasi yang dibutuhkan ada di depan pengemudi tersebut ya. Betul, ini turbo boost pressure kita bisa lihat di sini. Kemudian tekanan udara untuk remnya ya, engine coolant temperature, engine oil pressure, wah semuanya ada di fuel consumption, mode berkendara bahkan juga ada di sini ditampilkan juga ya Pak ya. Wah luar biasa, dan memang ini benar-benar bikin driver itu bisa mendapatkan informasi dalam sekejap di instrumen digital ini sehingga bisa lebih konsentrasi ke jalan. Dan kalau saya lihat ini juga lebih driver oriented ya Pak. Betul. Dashboardnya. Iya.
Nah, oke Pak. Apalagi kira-kira perubahan di dalam kabin dari F16 ini? Yang juga penting adalah perubahan di steering wheel-nya, Mas. Oke. Jadi yang pertama adalah layout baru terhadap button-button atau tombol yang ada di steering wheel-nya. Ya, dan ini terasa premium sekali setirnya. Dan kalau tidak salah, tadi saya juga baca bisa diatur selain tilt dan teleskopik juga next tilting juga ya. Jadi bukan cuman ketinggiannya dan jaraknya, tapi juga sudut dari setirnya. Mas Fitra tahu bahwa semua Volvo Truck sekarang transmisinya sudah iShift ya, intelligent shift shifting ya. Untuk tahun 2021 toggle dari transmisi Volvo Truck sekarang sudah lebih ergonomis. Waduh, gila dan ini. lebih gampang untuk di shifting. Luar biasa Pak, ini seperti throttle pesawat. Bahkan banyak mobil premium juga tidak semewah ini ya, tuasnya. Dan ini sangat mudah ya, dan sangat ergonomis dijangkau oleh pengemudi. Ya, juga memudahkan kalau misalnya driver untuk misalnya berpindah tempat, Mas. Tidak mengganggu pengemudi ya. Betul, dan di sini ada tombol mode. Ini ada mode apa saja Pak? Mode berkendara, kita di Volvo Truck ada 5 mode berkendara. Dari mulai efisiensi, standar, sampai heavy load. Off-road juga ya Pak? Off-road juga ada. Ya. Menanjak ya di sini. Wah, luar biasa. Apalagi Pak perubahan di F16 ini? Nah, perubahan yang juga penting adalah terutama di segi traction control. Atau di istilahnya di Volvo Truck di vlog ya, interwheel atau interaxle lock. Sebelumnya tombolnya terdiri dari beberapa tombol, sekarang diganti dengan knob putar. Jadi lebih simpel mengoperasikannya ya. Jadi kalau misalnya driver ketemu medan yang cukup berat sehingga membutuhkan traksi yang lebih tinggi, hanya dengan satu knob putar. Jadi tetap bisa fokus ke jalan. Iya, betul. Apalagi Pak? Selain itu, kabin ini sendiri Mas, ini dirancang untuk lebih kedap suara. Oh, jadi peredamannya lebih baik. Lebih baik ya. Itu tujuannya untuk apa? Maksudnya kita biasa tahu truk itu ya udah berisik gitu. Iya. Ya memang biasanya kalau yang namanya truk pasti berisik. Medan operasinya juga selalu bising gitu kan. Tapi kalau di Volvo Truck kita mengharapkan kalau memang di dalam kabin truk itu lebih kedap, lebih senyap, driver itu tidak lebih cepat capek, tidak lebih cepat fatigue. Dan konsentrasi juga bisa lebih baik kalau misalnya keadaannya hening ya. Jadi ini sekarang kabin Volvo Truck 2021 lebih kedap 2 desibel, sehingga in total sekitar 20%. Wah, lumayan jauh itu, lumayan signifikan. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat dari tadi, perubahan dan inovasi yang dilakukan oleh Volvo itu banyak kaitannya dengan safety ya, betul. Ini juga saya lihat sekarang banyak di mobil passenger aja tidak ada soft material seperti ini Pak, hanya di mobil premium. Soft touch. Nah, saya pikir sudah banyak perubahannya, tapi ternyata masih ada perubahan lagi yang belum kita bahas ya Pak di kabin ini. Betul. Salah satu contohnya adalah di pintu, kiri kanan, baik driver dan pengemudi. Sekarang jendelanya sudah power window Mas, standar. Oh, elektrik ya. Tuh. Dan auto up, auto down juga. Iya, betul. Terus yang berikutnya, spionnya sekarang sudah bisa dikontrol dengan elektrik. Oh iya. Kiri kanan, atas bawah. Ada 4 posisi spion, atas bawah, kiri kanan ya, semuanya elektrik. Wow. Dan juga paling penting karena kalau Mas Fitra lihat pintunya kiri kanan, itu juga door line-nya juga lebih rendah Mas. Sehingga visibility-nya untuk yang model 2021 itu lebih baik. Lebih bisa melihat sudut yang lebih besar. Iya, karena dia lebih rendah kan. Sebelumnya ya. Iya. Dan saya dengar tadi kaca depan juga lebih turun ya. Lebih turun ya. Sehingga driver bisa melihat bagian bawah lebih jelas. Blind spotnya juga jadi lebih pendek. Iya. Apalagi udah ada spion di depan itu, jadi blind spot itu diminimalkan sebisa mungkin ya. Lantas ini juga saya lihat tempat penyimpanan ini ya Pak ya, baru nih Pak ya. Iya, segi kepraktisannya ya. Jadi ada cup holder. Nah ini juga yang menarik nih Mas. Jadi tempat penyimpanannya dilengkapi dengan sensor otomatis, ada
Oh iya, begitu tangan masuk ke tempat penyimpanan dia langsung lampunya menyala. nyala. Ya. Jadi lampunya hanya menyala ketika memang kita mau mengambil sesuatu. Begitu tidak dia akan mati lagi. Betul. Luar biasa, Pak. Nah, jangan lupa Mas, karena FH16 ini dirancang untuk perjalanan jarak jauh, sehingga seringkali driver juga perlu istirahat. Dan ada tempat tidur. Ada tempat tidur yang memang busanya atau foamnya juga sangat-sangat nyaman. Ya. Ada perubahan apa lagi Pak? Ini luar biasa, dari tadi perubahannya banyak sekali dan membuat suasana berkendara itu menjadi lebih nyaman, lebih ergonomis dan lebih aman. Lebih baik kita ke truk model lain Mas, FMX. Tapi sebelumnya Pak, ada satu tombol yang bikin saya penasaran Pak. Ini di atasnya cruise control ini ada gambar cruise control dan truk turun. Oh iya. Ini juga baru kan Pak ya? Betul. Jadi itu adalah tombol dari downhill cruise control Mas. Jadi cruise control untuk pada saat turunan. Jadi kecepatan pada saat turun itu bisa terjaga. Iya. Ya, di sampingnya juga ada tombol satu lagi itu untuk overspeed. Overspeed? Iya. Jadi dia akan mengeset semacam allowance untuk kecepatan maksimal. Ada allowance-nya berapa yang bisa di... Wah, luar biasa memang kontribusinya Volvo ini untuk safety ya. Bahkan di truk yang kita pikir mungkin hanya sederhana, hanya mengangkut barang, tapi di sini teknologinya luar biasa untuk menjamin keamanan di tingkat tertinggi dari truk ini. Betul. Oke, sekarang kita pindah ke Volvo FMX. Nah, oke, sekarang kita sudah berada di kabin dari Volvo FMX. Saya juga bisa melihat sejumlah perubahan yang ada juga di FH16. Misalnya instrumen digital, kemudian tuas traction control dan tuas transmisi yang sekarang sudah baru. Nah, perubahan apa Pak yang dari tadi kita belum lihat di FH16? Yang paling kelihatan adalah adanya side display. Oh iya. Wah, side display ini juga macam-macam fungsinya ya Pak ya. Ini fungsinya untuk apa saja Pak? Ada 6 fungsi, jadi dari audio nih ya pertama. Terus ada untuk telepon gitu, navigasi, ada pengaturan beberapa parameter dari truknya, terus setting untuk truknya juga ada. Navigasinya kita pakai TomTom GPS. Oh ya, ini benar-benar hampir semua aspek dari mobil ini bisa diatur di sini, dan ini sudah terintegrasi juga dengan kamera di luar ya Pak? Iya, ada kamera, bisa kelihatan di sini. Iya betul, dan ini juga terintegrasi dengan tire pressure monitor, kemudian juga dengan Volvo Dynamic Steering-nya juga bisa di style dari sini. Jadi kalau misalnya driver, pengemudinya pengen mengadjust beberapa parameter di VDS, pengemudinya bisa mengadjust di sini. Dan touchscreen ya ini ya. Dan ini Volvo ya sangat mementingkan ergonomis, jadi semuanya terjangkau dari kursi pengemudi ya. Betul. Semuanya dalam jangkauan, dan ini juga high resolution. Oh, tapi ini juga bisa tersedia di FH16 Pak? Bisa. Bisa tersedia juga ya monitor ini ya. Lantas apalagi Pak perubahan yang belum kita lihat? Mas Fitra, ada satu lagi fitur terbaru dari Volvo Truck, yaitu dinamakan Volvo Connect. Volvo Connect adalah portal bagi pelanggan atau customer atau pemilik dari Volvo Truck, di mana customer dapat memonitor secara real time dan langsung terkait dari performance dan keberadaan, tingkat konsumsi bahan bakar, perilaku dari pengemudi, jatuh temponya, jadwal pemeliharaan berkala, atau kondisi-kondisi real time di truk customer. Oke, baik. Terima kasih Pak Eka sudah sama-sama Mas Yuti menemani saya melihat perubahan dan inovasi teknologi baik di FH16 maupun di FMX, khususnya di interiornya. Nah, sekarang kita kembali bertemu dengan Pak Bambang Priyono. Ya, bagaimana Pak Fitra kesan dan pesannya setelah menyaksikan produk baru kita? Luar biasa, saya semakin kagum dengan Volvo Trucks. Apalagi perubahan yang terjadi di 2021 ini. Kalau boleh digeneralkan, perubahan yang terjadi ini membuat tampilan eksterior dari Volvo Trucks ini semakin cantik, berwibawa, berkarakter. Tapi juga kemudian perubahannya menambah performa kerja dari mobil ini yang cukup signifikan. Kemudian teknologinya keren sekali Pak di dalamnya, instrumen digitalnya dan beberapa teknologi maju lainnya. Serta yang tidak pernah dilupakan dari Volvo adalah unsur safety-nya. Driver makin ergonomis, kemudian ada escape hatch-nya yang sekarang lebih aman di keadaan darurat, sehingga mobil ini menjadi semakin aman.
Ya. Jadi tidak ada keraguan lagi, ini keren sekali Pak perubahannya. Makasih. Tapi yang banyak menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan layanan after sales-nya? Baik, Pak Fitra, itu yang sangat penting ya, karena produk yang bagus itu pasti harus dibarengi dengan layanan purna jual yang bagus. Apalagi truk ini dipakai untuk bekerja ya. Dan saat ini melalui dua anak perusahaan Indomobil Group yaitu PT Eka Dharma Jaya Sakti dan juga PT Indotruck Utama ya. Kita sudah memiliki lebih dari 70 cabang dan perwakilan serta job site. Nah, job site itu adalah cabang-cabang yang kita buka secara khusus, dedicated untuk customer di mana kita beroperasi. Dan itu bisa di lokasi pertambangan, bisa di kehutanan, itu beroperasi 24/7. 24/7? Ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Round the clock, tidak pernah berhenti. Untuk memastikan bahwa Volvo Truck itu terus bisa available, beroperasi semaksimal mungkin. Dan sekarang bagaimana dengan ketersediaan suku cadangnya? Kami di setiap lokasi tadi, 70 lebih lokasi, kami mempunyai stok spare part. Ya, tapi tidak cukup dengan itu, kita masih disupport oleh Volvo Principal karena mereka mempunyai Volvo Regional Distribution Center di Balikpapan. Lalu juga di Singapura dan kemudian di Eropa, di Gen. Jadi kita supportnya berlapis-lapis. Dan di samping itu kita juga memiliki lebih dari 400 teknisi yang sudah kita train dan juga sudah disertifikasi oleh Volvo Truck. Masih ada satu lagi Pak Fitra, alat-alat ini ya memiliki komponen-komponen seperti engine, transmisi yang pada suatu saat memerlukan overhaul. Nah, kita memiliki komponen rebuild center di dua lokasi yaitu di Balikpapan dan di Palembang. Nah, di dua CRC facility ini kita memiliki sampai engine test bench, dynamometer ya untuk menguji engine yang sudah kita overhaul itu. Jadi support kita untuk seluruh pelanggan Volvo Truck ini benar-benar all out. Luar biasa. Kalau saya jadi customer dari Volvo Trucks, sudah pasti saya akan merasa sangat secure dengan after sales service yang diberikan. Betul. Jadi begitulah acara peluncuran dari New Range Volvo Trucks di Indonesia, Volvo FH16 dan Volvo FMX terbaru. Dan tentu saja kami berharap bahwa produk terbaru dari Volvo Trucks di Indonesia ini bisa membantu Anda untuk mengembangkan usaha Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Baik, dan last but not least, saya mewakili Direksi dan Manajemen PT Eka Dharma Jaya Sakti dan PT Indotruck Utama. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik dengan seluruh pelanggan Volvo Truck selama ini. Demikian juga kepada seluruh Bapak Ibu yang menyaksikan acara peluncuran New Generation Volvo Trucks ini. Saya mengundang, marilah bergabung menjadi partner kami. Volvo Trucks, Driving Progress, Made for You.